Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 3 doa yang indah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kami, dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah dan Putra Perawan Maria. Allah dan manusia, Engkau yang dalam ketakutan-Mu telah berdarah bagi kami di Taman Getsemani. Persembahkanlah kematian-Mu yang tersuci itu kepada Allah Bapamu, yang di surga untuk kedamaian dan keselamatan hamba-Mu yang sedang menghadapi maut ini. Bagaimanapun, jika atas dosa-dosanya ia layak diberi hukuman yang abadi, maka tolonglah elakkan dia dari hal itu. Hal ini ya Bapa yang kekal, kami mohonkan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih, yang hidup dan bertahta bersama Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Amin. 2. Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang dengan penuh kelembutan rela mati di kayu salib bagi kami, demi kepatuhan-Mu yang sempurna kepada Bapa-Mu di surga, persembahkan kematian-Mu yang tersuci itu kepada Bapa Surgawi, demi kedamaian dan untuk membebaskan sebutkan jiwa tersebut. Dan untuk menghindarkan apa yang dilakukan dengan dosa-dosanya, anugerahkanlah hal ini kepadanya ya Bapa yang kekal. Kami mohonkan ini dalam perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan bertahta bersama Roh Kudus sekarang dan selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang ketiga, Engkau yang berbicara dalam perantaraan para nabi. Aku menarik-Mu datang padaku demi kasih-Mu yang abadi. Kasih yang sama telah membawa-Mu turun dari surga ke dalam tubuh Perawan Maria, yang mana cinta itu telah menarik-Mu dari tubuh Bunda Maria menuju ke lembah dunia yang amat membutuhkan ini. Cinta yang sama telah menyebabkan Engkau rela tinggal selama 33 tahun di dunia ini, dan sebagai tanda kasih yang demikian besar itu, Engkau telah memberikan tubuh-Mu yang suci sebagai makanan yang sejati, dan darah-Mu yang kudus sebagai minuman yang sejati. Sebagai tanda kasih-Mu yang besar itu, Engkau telah merelakan diri sebagai seorang tawanan yang diseret dari hakim ke hakim yang lain. Sebagai tanda kasih yang demikian besar itu, Engkau telah merelakan diri dihukum mati dan dimakamkan, dan sungguh-sungguh telah bangkit dan memperlihatkan diri kepada Bunda-Mu dan semua rasul. Dan sebagai tanda kasih yang besar, Engkau telah naik ke surga oleh kekuatan dan kekuasaan-Mu sendiri, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Engkau telah mengirim Roh-Mu yang kudus mendiami lubuk hati para rasul-Mu dan hati semua orang yang berharap dan percaya kepada-Mu. Melalui tanda kasih yang abadi, bukalah surga hari ini, dan bawalah orang yang dalam sakaratul maut ini dan semua dosa-dosanya ke hadirat kerajaan Bapa-Mu di surga, agar dia dapat bersama-Mu sekarang dan selamanya. Amin. Lalu setelah doa 3 yang indah tersebut, kita buka puji syukur halaman doa tobat, puji syukur nomor 25. Allah yang Maha Rahim, mari kita berdoa bersama. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu untuk memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 3 doa yang indah riwayat. Seorang paus di Roma sedang menjalani hidup yang penuh dosa. Tuhan memberi peringatan dengan suatu penyakit. Nampaknya tidak ada harapan lagi untuk hidup. Ketika menyadari
keadaan dirinya, ia memanggil para kardinal, uskup, dan teolog dan berkata kepada mereka, "Sebentar lagi aku akan mati. Hiburan apakah yang dapat Anda berikan padaku sekarang? Karena sebenarnya aku layak dihukum dengan hukuman yang adil atas dosa-dosaku." Semua yang hadir di sisi ranjangnya diam. Kemudian salah seorang dari antara mereka bersama Yohanes tampil ke depan. Ia adalah seorang pemimpin umat yang saleh. Ia berkata, "Bapa, mengapa engkau meragukan kerahiman Allah?" Paus memandangnya. "Hiburan apakah yang dapat kamu berikan kepadaku? Sekarang dalam ketakutanku akan neraka." Yohanes menjawab, "Aku akan membacakan 3 doa bagi Anda. Aku harap Anda akan terhibur dan semoga Anda memperoleh belas kasihan dari Allah." Paus terdiam menerima. Yohanes dan semua yang hadir berlutut dan mengucapkan 1 kali Bapa kami, lalu melanjutkan dengan 3 doa yang indah ini. Lalu Paus wafat. Pemimpin umat yang saleh itu tetap berdoa selama 3 jam, dan Paus menampakkan diri padanya dalam tubuh yang utuh dan menghiburnya. Wajahnya bercahaya bagaikan matahari, pakaiannya putih bagaikan salju. Ia berkata, "Saudaraku yang terkasih, aku yang sebenarnya sudah diputuskan untuk dikutuk selamanya, diubah dan diangkat menjadi anak yang bahagia. Ketika kamu mengucapkan doa yang pertama, banyak dosa-dosaku yang jatuh berguguran dari diriku, seperti hujan yang turun dari surga. Dan ketika kamu mengucapkan doa yang kedua, aku dimunikan seperti tukang emas yang memunikan emas dalam api yang amat panas. Aku masih terus dimunikan ketika kamu mengucapkan doa yang ketiga. Lalu aku melihat pintu gerbang surga terbuka, dan Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa yang berkata kepadaku, 'Datanglah, semua dosa-dosamu telah diampuni. Kamu akan tinggal dan menetap di kerajaan Bapakku selamanya. Amin.' Dengan kata-kata ini jiwaku terpisah dari tubuhku, dan malaikat-malaikat Allah mengantarku ke kebahagiaan abadi." Ketika hamba yang saleh mendengar hal ini, ia berkata, "Bapa suci, aku tidak dapat mengatakan hal ini kepada siapapun, karena mereka tidak akan percaya kepadaku." Maka Paus berkata, "Sungguh aku berkata kepadamu, malaikat Allah berdiri dekat aku dan menuliskan doa-doa ini dalam huruf-huruf emas sebagai hiburan untuk semua pendosa. Jika seseorang melakukan dosa apapun di dunia, tetapi doa ini diucapkan baginya, maka segenap dosanya itu akan diampuni, dan bahkan meskipun jiwanya seharusnya menderita di neraka, akan diselamatkan dan dibebaskan. Orang yang mendengar doa-doa ini diucapkan tidak akan mati tanpa kebahagiaan. Juga di rumah di mana doa-doa ini diucapkan, karenanya ambillah doa-doa ini dan bawalah ke Basilika Santo Petrus dan letakkanlah di kapal yang bernama Bunda Maria diangkat ke surga, untuk hiburan dan keyakinan. Siapapun yang dekat kematian akan memperoleh indulgensi 400 tahun untuk hari-hari seharusnya ia menderita di api penyucian karena kesalahan-kesalahannya. Juga siapa yang mengucapkan doa ini atau mendengarnya akan mengetahui jam kematiannya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Doa 3 doa yang indah. Ada salib, ada malaikat Tuhan membawa jiwa-jiwa suci supaya diampuni dosa-dosanya, dan mereka setelah bahagia di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.